Hai warga Sukawedi, aku Rahel. Pengalaman horor ini yang mengalami adalah mamaku waktu dia masih menjadi siswa SPR atau bisa juga disamakan dengan siswa akper kalau zaman sekarang. Zaman dulu, sekitar tahun 70-an, waktu mama masih jadi siswa SPR, wajib tinggal di asrama walaupun jarak rumah ke rumah sakit itu dekat. Supaya siswa ini nggak punya alasan kalau sewaktu-waktu dipanggil untuk menggantikan perawat jaga. Itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Mungkin sudah beda kondisinya. Buat kalian para siswa akper silahkan berbagi pengalaman terkait hal ini di kolom komentar. Tapi sekarang aku nggak mau cerita tentang asrama tempat mamaku tinggal, melainkan kejadian yang ada di rumah sakit. Hari itu mamaku dapat tugas jaga malam. Walaupun jaga malam, zaman itu gak boleh yang namanya kemana-mana bareng temen atau minta ditemani. Sekitar jam 8 malam, mama harus melakukan visite ke salah satu bangsal yang posisinya memang agak di ujung. Tempatnya memang jarang dilalui orang. Satu sisi karena agak jauh, sisi lain itu adalah kamar VVIP yang memang jarang ditempati pasien. Mama jalan di lorong itu sendirian. Dari jauh, dia lihat ada orang pakai baju putih duduk di kursi depan salah satu kamar. Ternyata seorang oma-oma yang duduk sendirian sambil memegang tiang infus. Mamaku kaget dan langsung menghampiri oma itu. "Oma, ngapain duduk di sini? Kan kena angin malam, bahaya loh, apalagi masih diinfus," kata mama sambil cek selang infusnya. "Enggak, saya mau di sini aja." "Iya, tapi enggak seharusnya oma di sini. Kalau mau nanti setelah saya visite pasien di kamar sebelah, saya temani oma ya. Sekarang oma masuk kamar dulu," kata mamaku sambil pegang lengan oma itu buat bantu dia masuk ke dalam kamar. Tapi si oma ini malah nepis tangannya sambil teriak, "Gak mau, saya di sini aja." Ya jelas aja mamaku agak panik karena khawatir suara si oma bisa ngebangunin pasien lain yang mungkin sedang istirahat. Karena gak mau tambah ribut, akhirnya mamaku lanjut ke kamar sebelah. Ke kamar pasien yang memang jadi tanggung jawabnya malam itu. Pasien yang ditangani ini ternyata oma-oma juga guys. Tapi beda dengan oma sebelumnya. Oma yang ini jauh lebih ramah. Tapi buat lebih gampang, kita kasih nama aja ya oma-oma ini supaya kita gak bingung. Yang suka marah-marah tadi kita sebut Oma Gina. Dan yang ramah kita sebut Oma Lala ya. Sempat Oma Lala tanya, "Suara siapa tadi teriak-teriak?" Nah, benar kan? Suara Oma Gina tadi udah ganggu pasien lain yang sedang istirahat. Beres visite, mama keluar kamar dan lihat Oma Gina tadi masih duduk termenung di luar. Bujuk lagi gak ya? Kalau dibujuk ternyata dia ngamuk. Kan bisa ganggu lagi. Akhirnya mama putuskan buat ngebiarin aja Oma Gina duduk di sana. Udara di luar kan dingin. Paling bentar lagi juga beliau masuk ke kamarnya sendiri. Mama lewat depan Oma Gina sambil berkata, "Permisi." Baru lewat beberapa langkah, suara Oma Gina bikin mama berhenti. "Saya hanya mau dikuburkan. Saya gak mau dikremasi." "Loh, maksud Oma apa? Kok tiba-tiba Oma bilang gitu?" tanya mamaku kaget dan langsung duduk sebelah Oma Gina. Jadi ternyata gini guys, Oma Gina ini dulunya beragama Konghucu. Lalu di perjalanan hidupnya dia mendapat hidayah dan menjadi mu'alaf. Tapi dalam keluarga hanya dia aja yang jadi mu'alaf. Sebenarnya gak ada masalah apapun tentang Oma Gina yang sekarang memeluk agama Islam. Muncul masalah ketika Oma Gina mulai tua dan sakit-sakitan. Keluarganya tetap ingin melakukan upacara kremasi saat Oma Gina meninggal. Sedangkan
Hal itu bertentangan dengan keinginan Oma Gina yang ingin dikuburkan sesuai dengan keimanannya saat ini. Mama jadi bingung, gak tahu gimana mau menanggapi keresahan Oma Gina. Hanya bisa berharap bahwa semua bakal bisa menemukan keputusan terbaik. Besok malam, pas baru sampai di poli umum, Mama lihat ada beberapa perawat yang shift sore masih duduk bergerombol di satu sudut lagi asik ngobrolin sesuatu. Disamperinlah ke sana, penasaran lagi ngobrolin apa. Salah satu perawat jelasin kalau tadi ada sedikit keributan dalam satu keluarga yang adu argumen tentang tata cara kremasi versus orang-orang perwakilan masjid yang katanya diberi wasiat untuk menguburkan jenazah. Terus akhirnya gimana tuh? Dikremasi atau dikuburkan? Tanya mamaku. Ya dikremasi, karena pihak keluarga merasa lebih berhak memutuskan. Ya karena mereka kan yang mengurus semua biaya di rumah sakit ini. Jawab yang lainnya. Mama jadi ingat obrolan malam sebelumnya dengan Oma Gina. Waktu dikonfirmasi, ternyata betul itu adalah keluarga Oma Gina. Kalau memang Oma Gina maunya dikuburkan, seharusnya kan anggota keluarga yang lain bisa menghormati keputusan beliau dong. Kasihan loh, aku lihat Oma Gina semalam sampai sedih karena ingin dikuburkan sesuai dengan tata cara umat muslim pada umumnya, kata mamaku. Mereka semua ngeliatin mamaku dengan tatapan aneh begitu dia selesai memberikan opininya. Kamu memangnya tahu Oma Gina? Kapan kamu ngobrol dengan beliau? Tanya salah satu dari mereka. Ya kemarin malam lah, sebelum beliau meninggal pastinya. Aku lihat beliau duduk di depan salah satu kamar VVIP. Duduk termenung sendirian. Kasihan juga aku lihatnya. Jadi ya aku ajak ngobrol, kata mamaku. Salah satu temannya jelasin kalau Oma Gina meninggal kemarin sore. Jadi gak mungkin mama ketemu dan ngobrol dengan beliau di malam harinya. Badan mamaku langsung lemes guys. Hal begini memang bukan hal yang aneh di rumah sakit. Banyak kan kejadian aneh atau mistis yang terjadi di rumah sakit. Bahkan waktu di awal masuk ke rumah sakit itu, mamaku malah pernah alami kejadian yang ekstrim. Tapi ya tetap aja kaget kalau ngalamin sendiri, ya kan? Sekitar jam 8 kurang 10 menit, mama jalan ke bangsal VVIP. Seperti biasa, visite ke Oma Lala seperti malam sebelumnya. Dari jauh kelihatan bangku yang kemarin diduduki Oma Gina dalam keadaan kosong. Dalam hati mama ada perasaan sedih juga. Masa iya, di hari kematian seseorang malah menimbulkan keributan dan perdebatan. Semoga Oma Gina bisa tenang sekarang di sisi yang maha kuasa. Begitu tangan mama pegang handle pintu kamar Oma Lala, tahu-tahu ada bau sangit yang gak tahu datang dari mana menusuk hidungnya. Baunya seperti daging gosong. Saya mau dikuburkan. Saya mau dikuburkan. Suara itu lirih dan terdengar dekat sekali di telinga. Mama noleh ke belakang. Ada Oma Gina yang penampilannya sudah berubah total. Matanya hilang dan dagingnya penuh luka bakar. Bibir yang sebagian hilang bergerak membentuk sebuah kalimat. Aku mau dikuburkan. Walaupun kaget dan rada keder, mama coba tenangin diri dan ngomong ke Oma Gina. Yang mungkin itu korinnya ya guys. Oma, ikhlasin yang udah terjadi ya. Kami semua gak bisa berbuat apa-apa untuk melawan keinginan anggota keluarga Oma yang lain. Yakin, pasti yang maha kuasa tetap terima Oma di sisinya. Sekarang Oma pergi ya, saya mau kerja dulu. Tanpa nunggu apa yang bakal terjadi, mamaku langsung masuk ke dalam kamar Oma Lala. Ternyata guys, suara mama tadi kedengeran dari dalam. Untung aja Oma Lala percaya waktu mama jelasin tadi lagi ngobrol dengan perawat lain. Waktu balik dan hampir dekat poli umum,
ada perawat yang jalan buru-buru ke arah dia yang datang tadi. Katanya Oma Lala barusan intercall dan teriak histeris. Kalimatnya gak begitu jelas, makanya dia langsung mau samperin aja ke sana. Akhirnya Mama dan perawat lain lari ke bangsal VVIP tempat Oma Lala dirawat. Di dalam kamar kondisinya udah agak berantakan. Kain selimut sudah jatuh di lantai, ada vas bunga yang pecah, dan Oma Lala teriak pengen pergi dari situ. Ngeliat kondisinya yang sepertinya udah gak bisa ditenangin, terpaksa mereka pindahkan Oma Lala ke bangsal lain yang lebih rame. Begitu mulai tenang, Oma Lala baru bisa cerita dengan jelas. Jadi pas Mama selesai visite nih, gak lama ada yang ketok pintu kamarnya. Beberapa kali ketukan itu dicuekin sebenarnya sama Oma Lala. Tapi makin lama kok makin keras ini ketukannya. Nah, setelah Oma Lala bilang, "Ya, silakan masuk." Pintu terbuka dan masuklah sosok yang badannya gosong semua. Jelas aja Oma Lala langsung ketakutan dan histeris ngelempar semua barang yang ada di dekatnya supaya bisa usir sosok itu. Mama paham siapa sosok yang Oma Lala lihat. Dan memang sosok jin yang nyerupain Oma Gina ini ternyata masih sering muncul di bangsal VVIP sampai beberapa hari sejak kematiannya. Tapi setelah dilakukan beberapa kali ruqyah di area bangsal VVIP itu, thanks God-nya ya sosok orinya sudah gak kelihatan lagi sih. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang pernah mendengar atau bahkan mungkin mempercayai bahwa beberapa hari setelah seseorang itu meninggal, jin korinnya masih ada di sekitar tempat itu. Ya gak sih? Oke, segitu dulu cerita dari aku. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you when I see you. Bye.